3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Manakah yang berlangsung lebih cepat antara nyala kembang api atau perkaretan besi? Laju reaksi ada yang bergerak cepat dan lambat. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu, atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk dalam satu satuan waktu. Persamaan A plus BB menghasilkan CC plus DD. Sebelah kiri lajunya berkurang, sebelah kanan laju bertambah. Laju reaksi dinyatakan VA sama dengan min perubahan konsentrasi A per delta T, VB sama dengan min perubahan konsentrasi B per delta T atau delta B per delta T, VC sama dengan plus perubahan konsentrasi C per delta T, VD sama dengan plus perubahan konsentrasi D per delta T atau delta D per delta T. Atau seperti ini, V sama dengan min 1/A kali delta konsentrasi A per delta T sama dengan min 1/B kali konsentrasi B per delta T dan seterusnya. Perbandingan VA berbanding VB berbanding VC berbanding VD sama dengan A berbanding B berbanding C berbanding D. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Reaktan dengan konsentrasi yang berbeda. Yang kanan konsentrasinya lebih tinggi dibanding yang kiri. Maka laju reaksi yang sebelah kanan lebih besar dibanding yang kiri. Yang kedua, luas permukaan sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin besar tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin besar. Semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Yang kiri kotak atau kubus satu dipecah yang kanan, perbandingan luas permukaan kubus yang diperkecil, artinya luas permukaannya ini lebih besar. Maka laju reaksi yang berada sebelah kanan lebih besar. Yang ketiga, suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Yang sebelah kiri dan kanan, perbandingan gerak partikel pada suhu tinggi dan rendah. Yang kiri suhu tinggi, yang kanan suhunya rendah. Berarti laju reaksinya yang kiri yang lebih tinggi karena tumbukannya lebih banyak. Yang keempat, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara tetap. Perhatikan grafik berikut ini. Yang EA aksen katalis, yang atas tanpa katalis.
Dengan rendahnya energi aktivasi pada reaksi yang menggunakan katalis dibanding reaksi yang tanpa katalis, maka reaksi tersebut akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Teori tumbukan. Partikel-partikel reaktan atau pereaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu sebelum terjadinya reaksi. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif, sedangkan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi disebut tumbukan tidak efektif. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan tumbukan yang efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut energi aktivasi atau EA. Perhatikan gambar A dan B. Pada ilustrasi A, AA dan BB bertumbukan, akan tetapi dari tumbukan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Hal tersebut berarti tumbukan tersebut tidak menghasilkan reaksi kimia. Pada ilustrasi B, tumbukan antara AA dan BB dapat menghasilkan zat baru berupa 2 buah AB. Hal tersebut berarti tumbukan pada ilustrasi B menyebabkan terjadinya reaksi. Tumbukan pada ilustrasi B inilah yang dikenal dengan istilah tumbukan efektif. Contoh soal. Perhatikan 5 percobaan berikut dengan luas permukaan, suhu, dan konsentrasi yang berbeda. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pada percobaan 3 dan 5, laju reaksi dipengaruhi oleh A. Suhu, B. Konsentrasi, C. Konsentrasi dan suhu, D. Luas permukaan dan suhu. Percobaan ketiga dan kelima ini yang berbeda adalah konsentrasi dan suhu. Jadi, yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi dan suhu, C. Soal berikutnya, pernyataan yang sesuai dengan tumbukan adalah nomor. Untuk dapat menaikkan energi aktivasi dengan cara menambah katalis. Kedua, setiap terjadi tumbukan partikel reaktan akan menghasilkan reaksi. 3, peningkatan suhu dapat menyebabkan penurunan energi aktivasi. 4, sebelum terjadinya satu reaksi pasti terjadi tumbukan. 5, tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi. A 1, 2, 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5, E hanya nomor 5. Jawaban yang benar adalah 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan 5 percobaan berikut. Bentuk CaO-nya ada yang kasar, halus dalam bentuk serbuk. Konsentrasi HCl-nya 0,1, 0,1, 0,02, 0,03, 0,03. Percobaan manakah yang akan memperlihatkan balon akan mengembang paling awal? Konsentrasi besar dan butirannya halus, itulah yang membuat laju reaksinya tinggi. Apakah A, B, C, D, E? 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi yang paling tinggi adalah 0,03 dan percobaan 4 dan 5 adalah serbuk halus. Jadi jawabannya D.